Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu untuk tutor dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Adi Teguh dari Prodi S1 Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 0447775043. Yang saya hormati Bapak Muhammad Nur Asin selaku tutor dari matkul Bahasa Indonesia serta teman-teman semua yang saya banggakan. Adanya video ini bertujuan untuk memenuhi diskusi keempat mengenai gagasan tentang topik COVID-19. Seperti yang kita ketahui dan kita rasakan bahwa COVID-19 ini sudah terjadi di negara kita maupun di berbagai penjuru negara yang lainnya selama kurang lebih 2 tahun. Dengan kasus awal di negara kita yang terjadi pada 2 Maret tahun 2020 yang terjadi di kota Depok. Pada saat itulah semua aktivitas fisik diberhentikan mulai dari sekolah, pekerjaan, transportasi, bahkan hingga aktivitas jual beli semua diberhentikan sementara dengan sistem yang bernama PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Virus COVID-19 ini pertama kali terdeteksi di Cina pada akhir 2019 dan pada Juni 2021 virus tersebut sudah menyebar ke seluruh dunia dengan total kasus melebihi 178 juta serta total kematian 3,9 juta. Kasus tersebut dikaitkan dengan adanya pasar basah di kota Wuhan yang menjadi infeksi di mana COVID-19 pertama kali terdapat. Namun selama beberapa bulan terakhir, para ilmuwan telah mencapai konsensus luas bahwa virus menyebar sebagai akibat dari zoonotic spillover atau virus yang berlompat dari hewan ke manusia dan menularkan ke manusia-manusia lainnya. Namun teori lain yakin bahwa virus tersebut mungkin lolos dari fasilitas riset biologi utama yang terletak relatif dekat dengan pasar Wuhan, yakni Institut Virologi Wuhan atau WIV. Di tempat itu, para ilmuwan sudah mempelajari virus corona pada kelelawar selama lebih dari 1 dekade. Sehingga dalam hal ini, penyebab mengenai awal mulanya virus COVID-19 belum diketahui hingga saat ini. Balik lagi ke kasus COVID-19 di negara kita, Indonesia. Kronologinya pada awal Maret 2020 tanggal 2, Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Sejak saat itu, kasus COVID-19 terus bertambah. Gelombang pertama kasus COVID-19 di Indonesia terjadi pada Januari sampai dengan Februari 2020. Pada saat itu, kasus COVID-19 harian tertinggi terjadi pada 30 Januari 2020 sebanyak 14.528. Lalu, gelombang kedua kasus COVID-19 terjadi di Indonesia pada Juni sampai dengan Juli 2021 akibat varian Delta. Kasus tertinggi terjadi pada 15 Juli 2021 dengan penambahan 56.767 kasus. Kemudian Indonesia dihadapkan pada gelombang ketiga yang dipicu oleh varian Omicron. Sejauh ini penambahan kasus COVID-19 tertinggi terjadi pada 17 Februari 2022 sebanyak 63.956 kasus. Hingga 4 November 2022, kasus COVID-19 bertambah lagi menjadi 5.303 kasus dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian, total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 6.512.913 terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Data yang sama menunjukkan ada penambahan kasus sembuh dalam sehari jumlahnya bertambah 3.197. Dengan demikian, total kasus sembuh COVID-19 hingga kini tercatat 6.319.990. Di sisi lain, masih ada 31% COVID-19 yang meninggal akibat meninggal dunia dalam periode 3-4 November 2022. Penambahan itu membuat total kematian akibat COVID-19 menambah 156.768 orang, lalu ada sebanyak 6.042 orang lainnya berstatus suspek. Meskipun hingga sekarang kasus positif dari virus ini masih dirasakan oleh sejumlah masyarakat Indonesia, namun berdasarkan data, kasus ini perlahan mengalami penurunan dan masyarakat mulai beradaptasi dengan jenis virus tersebut. Hal ini tak lain merupakan peran dari vaksinasi yang terus digencarkan oleh pemerintah selama beberapa bulan belakangan.
Vaksinasi COVID-19 secara nasional hingga Rabu 31 Agustus 2022 telah mencapai 376.620.000 dosis. Dengan rincian, dosis pertama mencapai 203.370.000, sedangkan untuk dosis yang kedua mencapai 170.970.000. Sedangkan untuk vaksinasi gotong royong mencapai 2.280.000. Sedangkan untuk vaksin booster hingga 12 Agustus 2022 sebanyak 58.200.000 penduduk Indonesia telah mendapatkan vaksinasi booster untuk COVID-19. Untuk vaksinasi booster kini sudah dapat diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berusia di atas 18 tahun dengan catatan bahwa orang tersebut telah menerima vaksin primer kurang lebih 3 bulan sebelumnya. Selain itu, pemerintah juga telah resmi menambahkan regimen vaksin booster yakni vaksin Sinovac, sehingga dengan demikian ada 6 jenis regimen vaksin booster yakni berupa Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen, dan Sinopharm. Pemerintah saat ini mulai menyiapkan skenario menuju endemi. Endemi merupakan keadaan atau kemunculan suatu penyakit yang konstan atau penyakit tersebut biasa ada di dalam suatu populasi atau area geografis tertentu. Atau dalam kata lain, endemi ini bertujuan untuk menjadikan penyakit tersebut menjadi normal, menjadi suatu penyakit yang tidak perlu ditakutkan atau menjadi sebuah penyakit yang menyebabkan sebuah kematian bagi masyarakat. Jubir Kemenkes atau juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan proses menuju endemi memang butuh waktu yang panjang. Pemerintah saat ini berupaya membuat kondisi pandemi terkendali sebelum masuk pra-endemi dan endemi. Kementerian Kesehatan menyatakan salah satu jalan menuju endemi COVID-19 adalah lewat percepatan vaksinasi. Memberikan vaksinasi lengkap hingga booster diharapkan akan memberikan pertahanan yang lebih terhadap imunisasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat beradaptasi dengan baik terhadap virus COVID-19 ini serta menjalankan aktivitas dengan maksimal dan produktif di dalam ruang publik. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penggunaan kata terkait dengan materi yang saya sampaikan. Saya dan kita semua berharap bahwa pandemi ini segera menemui titik terang dan secepatnya menjadi endemi bagi masyarakat Indonesia, agar masyarakat kita dapat menjalankan aktivitasnya secara normal tanpa adanya perasaan takut terhadap virus. Tidak lupa juga saya menghimbau kepada tutor dan teman-teman semua agar tetap menjaga kesehatan serta menerapkan protokol kesehatan yang berlaku, juga menerapkan pola hidup yang sehat agar tetap terjaga kesehatannya. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.